Kami infokan bahwasannya November ini PKH Plus BPNT cair Rp2 juta secara bertahap. Simak selengkapnya. Halo Sobat Info Bansos terkini, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi di channel ini, tempatnya kita berbagi informasi terbaru dan terpercaya seputar bantuan sosial dari pemerintah. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan kabar gembira. Karena tepat hari ini, ada banyak sekali bantuan sosial yang cair untuk masyarakat penerima manfaat. Jadi, silakan disimak baik-baik, jangan sampai ketinggalan informasinya. Pertama, Program Keluarga Harapan, PKH. PKH kembali dicairkan untuk berbagai kategori. Mulai dari ibu hamil, balita usia 0-6 tahun, lansia di atas 60 tahun, penyandang disabilitas berat, hingga anak-anak sekolah dari tingkat SD, SMP, sampai SMA. Nominal bantuannya tentu berbeda-beda sesuai dengan komponen masing-masing keluarga. Pastikan dicek melalui buku tabungan atau ATM di Bank Himbara, yaitu BRI, BNI, Mandiri, maupun BTN. Kedua, Bantuan Pangan Non-Tunai, BPNT, atau Kartu Sembako. Untuk penerima BPNT, saldo sudah mulai masuk dan bisa dibelanjakan melalui e-warung atau agen yang sudah ditunjuk. Bantuan ini biasanya berupa saldo senilai Rp200.000 setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok, seperti beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Ketiga, Bantuan Langsung Tunai BLTS Kesra. Beberapa desa sudah menyalurkan BLTS Kesra tahap 4 bulan November, jadi bagi keluarga penerima manfaat di tingkat desa, segera konfirmasi ke kantor desa atau cek informasi dari bank penyalur terdekat. BLTS Dana Kesra ini diberikan untuk membantu meringankan kebutuhan hidup sehari-hari, terutama bagi keluarga yang masuk kategori miskin dan rentan. Keempat, Bansos Pangan Beras 10 kg. Selain bantuan tunai, ada juga bansos beras 10 kg dan minyak 2 liter yang disalurkan melalui Bulog. Beberapa wilayah sudah menerima distribusi langsung, baik diambil melalui kantor desa, kantor kelurahan, atau diantar ke rumah masing-masing penerima. Nah, sobat semua, itu tadi beberapa bantuan sosial yang November 2025 ini. Jangan lupa untuk selalu mengecek status bantuan melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos atau langsung menanyakan ke pihak desa dan kelurahan, agar tidak ketinggalan informasi. Semoga bantuan teman-teman semua yang belum cair segera cair. Jangan lupa cek kartu KKS secara berkala agar bantuannya tidak hangus. Like postingan ini agar saya tetap semangat menginformasikan update pencairan seputar bansos. Pesan pentingnya, gunakanlah bantuan ini dengan bijak. Prioritaskan untuk kebutuhan pokok keluarga, pendidikan anak, serta kesehatan. Semoga bansos ini benar-benar bermanfaat dan bisa meringankan beban kita di tengah kebutuhan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung channel Info Bansos terkini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus memberikan update terbaru untuk sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa bantuan sosial adalah wujud tanggung jawab negara untuk melindungi mereka yang membutuhkan dan tertera jelas dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Prinsipnya sederhana, bantuan sosial harus digunakan sesuai peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima manfaat, bukan untuk kepentingan lain. Ketentuannya sangat jelas. Bansos dilarang digunakan untuk membeli rokok, minuman keras, narkoba, atau barang terlarang lainnya, seperti membayar utang pribadi atau cicilan pinjaman. Membeli barang mewah seperti perhiasan, gawai mahal, atau kendaraan pribadi. Tentu saja tidak boleh digunakan untuk berjudi, judi online, atau hiburan berlebihan. Bantuan sosial juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik dan kampanye. Bansos adalah hak sosial rakyat
bukan alat politik siapapun. Selain itu, penting untuk dijadikan perhatian bersama. Bantuan tidak boleh diperjualbelikan, dipindah tangankan, atau dipotong oleh pihak manapun. Mari saling mengingatkan bahwa pendamping sosial, aparat desa, RT, RW, dan lembaga terkait wajib memastikan bantuan diterima utuh 100% oleh keluarga penerima manfaat. Kepada seluruh penerima manfaat, pergunakanlah bansos dengan bijak untuk membeli makanan bergizi, kebutuhan sekolah anak, mendukung kesehatan keluarga, atau bahkan memulai usaha kecil yang produktif, karena bantuan sosial akan ditindaklanjuti dengan program pemberdayaan menuju keluarga yang lebih berdaya. Mari kita gunakan bansos dengan jujur dan penuh rasa syukur. Bansos sementara, berdaya selamanya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam menjaga, mengawasi, dan mengawal bansos diterima oleh mereka yang berhak, serta berdampak secara nyata pada peningkatan kesejahteraan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira bagi KPM PKH BPNT, KKS baru maupun KKS lama, bahwasanya akan ada pencairan lagi tahap 4, yaitu periode Oktober, November, dan Desember, nominalnya 600.000. Untuk status transaksinya yaitu sudah berhasil cek rekening. Nantikan info selengkapnya hanya di channel info bansos terkini, terdepan, terpercaya, dan selalu up to date. Berkah selalu buat kita semua. Jangan lupa untuk digunakan untuk sebaik-baiknya, untuk kebutuhan pokok, anak sekolah, dan lain sebagainya. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel info bansos terkini. Ya, di sini saya akan menyampaikan bagaimana tata cara untuk mendaftar bansos untuk daftar PKH atau BPNT dengan mudah. Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian bahwasanya jika Anda ingin mendaftar untuk mendapatkan bansos PKH dan BPNT tahun 2025, kini pemerintah semakin mempermudah langkah dan caranya karena banyak masyarakat dari kalangan bawah masih belum mengetahui caranya. Mendaftar dan mengecek bantuan sosial tahap 3, tahap 4, dan seterusnya tahun 2025 sangat mudah, padahal pemerintah telah berulang kali menyampaikan informasi dan arahan terkait proses pendaftaran bansos PKH atau BPNT tersebut. Selain itu, pemerintah bersama media juga telah memberikan panduan tentang cara mengecek bansos PKH atau cara mendaftar bansos PKH dan BPNT dengan mudah dan akurat. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap literasi digital menjadi salah satu penyebab masih banyaknya kebingungan. Meski demikian, bagi Anda yang masih ingin mendapatkan bansos PKH atau BPNT tahap 3 tahun 2025, belum terlambat untuk mendaftar. Simak tata cara berikut. Berikut cara daftar bansos PKH atau BPNT tahun 2025. Untuk yang pertama, langkahnya yaitu silakan unduh aplikasi Cek Bansos melalui Google Play Store. Buat akun dengan mengisi data seperti NIK, nomor KK, nama lengkap, alamat email, dan nomor HP aktif. Unggah foto EKTP serta swafoto sambil memegang EKTP. Lakukan verifikasi melalui email yang didaftarkan. Setelah login, masuk ke menu daftar usulan, isi data pribadi dan keluarga, lalu pilih jenis bantuan yang diajukan, lalu kirimkan usulan pendaftaran. Ya, saya kira simple saja ya untuk cara mendaftar PKH dan BPNT. Kalau cara yang kedua yaitu daftar langsung ke kantor kelurahan atau desa.
yaitu bisa mengunjungi kantor kelurahan atau desa setempat dengan membawa KTP dan KK asli. Lalu pihak desa akan mengadakan musyawarah warga untuk menentukan siapa yang layak masuk data penerima bantuan. Hasil musyawarah disampaikan ke Dinas Sosial untuk diverifikasi dan divalidasi lebih lanjut. Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian bahwasanya di menu aplikasi Cek Bansos ini ada beberapa menu. Untuk menu yang pertama yaitu menu Cek Bansos, yaitu untuk mengecek atau mencari data penerima manfaat bantuan sosial. Caranya simpel saja ya, yaitu memasukkan provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, nama sesuai KTP. Setelah data-data dimasukkan, pastikan untuk memasukkan data yang valid agar nama sesuai yang keluar. Nanti akan muncul apakah nama penerima itu dapat bantuan atau tidak. Untuk menu yang kedua yaitu menu sanggahan, yaitu menu untuk menyanggah seseorang atau keluarga penerima manfaat yang Anda kira sudah mampu sesuai fakta di lapangan, seperti memiliki mobil, pekerjaan layak di atas MR dan lain sebagainya. Untuk menu yang ketiga ini dia, yaitu menu usulan, cara untuk mengusulkan data Anda, diri Anda, keluarga, kerabat, teman, dan lain sebagainya. Menu usulan ini silakan memasukkan NIK, KTP, dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk mendaftarkan diri Anda sebagai penerimaan manfaat. Jangan lupa untuk mengecek desil di menu profil. Nanti akan tertera ada di desil berapakah Anda. Jika desil Anda itu di bawah 5, maka Anda berkemungkinan akan mudah untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Jika desil Anda 6 ke atas sampai 10, maka Anda harus melakukan request pembaruan data dulu agar supaya Anda memenuhi kriteria untuk sebagai penerima manfaat bantuan sosial. Ya, saya kira cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Cukup simpel dan mudah bagaimana cara untuk mendapat bantuan sosial. Jika video ini bermanfaat, seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar Anda tidak ketinggalan berita terkini tentang info bantuan sosial. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.